Maka semua potensi-potensi sastra, bahasa, dan lain sebagainya, itu datang ke ukaz, datang ke majannah atau mijannah. Pasar waktu itu bukan sekedar tempat transaksi ekonomi, tetapi kemudian juga menjadi semacam festival budaya. Segala yang terkait dengan kebaikan di bulan Ramadan istimewa. Dengan Al-Quran apalagi. Karena tentu saja posisi Al-Quran itu sendiri. Secara epistemologis, jelas Al-Quran adalah sumber kebenaran. Al-Quran adalah materi kebenaran. La ya'tihil batil, tidak ada sedikit pun kebatilan terkait dengan Al-Quran ini. Beni yadayhi wa min khalfihi dan seterusnya. La raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan. Artinya materi Al-Quran itu tidak ada yang meragukan sedikit pun dari aspek manapun. Kebenaran Al-Quran sejak diturunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menantang untuk mengujinya. Buktikan kalau Al-Quran ini tidak benar. Saat Al-Quran diturunkan, yang menerimanya adalah orang-orang Arab. Yang tingkat kualitas bahasanya sangat tinggi. Betul, di Quraisy pada masa itu tidak banyak penyair-penyair besar. Karena karya puisi itu terkait dengan biasanya peristiwa-peristiwa emosional. Dan itu tentu saja berkembang di tengah masyarakat Arab yang kehidupannya memang penuh dengan hiruk pikuk, pergolakan. Terutama di masyarakat Arab yang banyak terlibat peperangan. Di situ ada kematian, di situ ada peristiwa-peristiwa tragis dan sebagainya. Maka kemudian risa, hija, gitu ya. Genre-genre puisi itu muncul dari latar belakang permasalahan itu. Sementara Quraisy kita tahu adalah masyarakat Arab yang kalem. Karena masyarakat Arab yang pedagang. Sebagai masyarakat pedagang, sebagai suku pedagang, Quraisy tidak mau terlibat pergolakan-pergolakan seperti itu. Karena itu akan merugikan perdagangan. Maka sebisa mungkin Quraisy itu damai dengan banyak pihak. Kita tidak mendapatkan berita pergolakan katakanlah sosial dan sebagainya yang melibatkan Quraisy dengan kelompok-kelompok lain. Paling dalam beberapa peristiwa yang tidak seberapa dibanding dengan ayyam al-Arab fil jahiliyah. Itu istilahnya gitu. Peristiwa-peristiwa besar, gonjang-ganjing, gitu, kekisruhan, keributan gitu, yang melibatkan kelompok-kelompok Arab. Paling ada peristiwa yang terekam dalam sejarah Quraisy bersama Kinana melawan Qais Ailan, Hawazin, Saqif dan lain-lain. Dalam beberapa peristiwa yang disebut dengan Perang Fijar. Ini contohnya. Tidak seberapa dibanding dengan Dahis Ghabra, kemudian dengan beberapa perang lain yang melibatkan Abbas Dubyan. Ya. Tidak seheboh itu. Karena mereka sebagai masyarakat pedagang, setiap keributan itu akan merugikan investasi, merugikan perdagangan. Karenanya memang tidak muncul syair-syair atau puisi-puisi hebat, besar. Gitu ya. Bukan berarti tidak ada penyair, ada. Tapi tidak sekelas Imrul Qais Al-Kindi dari Kindah, gitu. Atau Nabi Ghazlubiani, atau lain-lain. Gitu ya. Hanya saja
ketika eh, pasar-pasar Arab, terutama pasar musiman yang dilaksanakan sepanjang tahun, itu akan bermuara di sekitar Mekah dengan 3 pasarnya yang dilaksanakan di masa musim haji. Yaitu Ukaz di bulan Zulqa'dah 20 hari, Mijannah di dekat Hujun sekarang itu 10 hari atau 10 hari. Kemudian Dzul Majaz 8 hari dekat Arafah. Maka dengan fungsi 3 pasar itu sebagai muara dari perdagangan Jazirah Arab dalam 1 tahun, maka semua potensi-potensi sastra, bahasa, dan lain sebagainya itu datang ke Ukaz, datang ke Majannah atau Mijannah. Pasar waktu itu bukan sekedar tempat transaksi ekonomi, tetapi kemudian juga menjadi semacam festival budaya. Kalau kita baca sejarah tentang pasar Ukaz, Sa'id Al-Afghani menulis buku tentang Aswaqul Arab fil Jahiliyah wal Islam dan menjelaskan panjang lebar tentang pasar Ukaz. Dan bisa kita dapatkan di situ bahwa pasar Ukaz adalah pasar festival budaya selain sebagai sentra komersil atau transaksi ekonomi. Penyair-penyair besar akan hadir di situ. Dan tentu saja ini kemudian memperkaya bahasa Quraisy. Atau bisa dikatakan bahasa Quraisy adalah titik temu dari semua bahasa Arab yang fasih itu. Sehingga kemudian menjadi standar bahasa paling tinggi. Ini yang harus kita ketahui. Meskipun tidak melahirkan penyair-penyair besar di masa itu seperti Nabigah dan lain sebagainya. Atau Al-Khansa yang saat itu sering datang atau setiap tahun datang ke Ukaz itu dengan baju berkabungnya, dengan risanya yang sangat luar biasa terkenal. Akan tetapi sekali lagi bahasa Quraisy menjadi bahasa paling kaya gitu ya, di antara semua dialek bahasa Arab gitu ya, atau bahasa Arab dan kelompok-kelompok Arab yang ada. Dan kemudian menjadi standar. Gitu. Al-Quran diturunkan di situ. Di tengah standar bahasa yang paling tinggi. Gitu. Dan Al-Quran menantang. Kalau memang tidak percaya dengan kebenaran Al-Quran, fa'tu bisuratim mislih. Buatlah satu surah Al-Quran, apalagi di Mekah. Masih banyak yang pendek-pendek. Wadu'u syuhada'akum min dunillah. Kalau kalian merasa perlu, bentuk tim. Tim ahli. Dari semua ahli bahasa yang ada. Siapapun, min dunillah, pokoknya selain Allah tentunya. Itu untuk menegaskan aja, semuanya bisa dimasukkan dalam tim. Ayo buat, buktikan. Kan Al-Quran dengan bahasa Arab. Kalian berbahasa Arab. Dan kalian memiliki standar bahasa Arab paling tinggi. Dan semua orang mengakui. Kan gitu. Sekarang buat. Buktikan secara kebahasaan. Yang jelas, yang pasti di situ. Kalian kan tahu seluk-beluk bahasa Arab. Buktikan. Kalau ini bukan dari Allah. Angkat tangan kan. Pernyataan Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah itu nyata sekali. Bahwa mereka mengakui Al-Quran itu bukan buatan manusia. Sampai mereka tokoh-tokohnya itu menolak kan. Artinya menolak waktu itu usulan, masukan. Untuk membangun stigma bahwa Rasulullah SAW itu kalaupun dalam arti positif hanya seorang pujangga. Hanya seorang penyair gitu ya. Sehingga produk dalam hal ini bagi mereka tentu saja, yaitu Al-Quran kalau bagi mereka, itu adalah syair. Itu kan kayaknya menghina tapi kok memuji ya. Kalau kita kan disebut seorang itu dihina kan, nggak mungkin disebutkan, wah dia mah penyair besar. Kan nggak mungkin itu menghina itu memuji. Tapi kalau dalam konteks Al-Quran itu menghina. Artinya untuk mendekatkan nalar masyarakat Arab apalagi
bahwa sebagus-bagusnya Al-Quran yang itu tidak bisa mereka pungkiri, itu adalah puisi. Ya sebagaimana puisi, seindah-indahnya puisi, setiap orang pada dasarnya, ya tentu dengan kapasitas dan level yang berbeda-beda, bisa membuat puisi, bisa mengubah puisi. Intinya bukan dari Tuhan, kan itu. Itu yang mereka inginkan. Dan itu yang paling mudah masuk nalar. Tapi kan mereka kemudian, gak bisa lah. Di pertemuan Walid bin Mughirah itu gak bisa ini. Artinya kita akan diledek, lecehkan. Artinya daya penilaian kalian itu rendah. Kok bisa kalian menganggap ini puisi? Kan kita tahu puisi ini bukan puisi, kan gitu. Allahu Akbar. Kebenaran Al-Quran itu pasti.